Ya, teman-teman, seorang pemimpin negara yang bisa bahasa asing tentu menjadi nilai tambah. Dengan bisa berbahasa asing, setidaknya ada kita di mata internasional, lebih-lebih di forum dunia, apalagi kalau berhadapan dengan wartawan internasional. Nah, sekarang kita coba simak bagaimana bahasa Inggrisnya Bapak Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, yang dimana dia diwawancari oleh Jessica Washington, jurnalis dari jaringan berita internasional Al Jazeera. Let's begin with talking about the election. A landslide victory for you, almost 60% of the votes, victory in 30 out of 32 provinces, certainly a result that any candidate would have been happy with. What made the difference this time? Because you've run for president before twice. Why do you think your message appealed to voters this year? I think a combination of factors, maybe. Ya, jadi di sini si jurnalisnya menanyakan pertama-tama terkait dengan kemenangan Prabowo di pemilihan kemarin. Jadi si mbak jurnalisnya menanyakan apa perbedaan pemilihan yang sekarang yang dimenangkan dia, yang dimenangkan Prabowo dengan pemilihan sebelum-sebelumnya, yang dimana beliau kalah. Precisely because I ran twice before, I think my message, my narrative, my principles reached the people. And this time, of course, I have to say that I felt that I basically became part of the incumbent team. So I think that also was a great factor. Ya, jadi di sini juga ada yang menarik. Pak Prabowo menyampaikan kemenangannya saat ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya bahwa pesan-pesan yang disampaikannya kepada masyarakat Indonesia telah menyentuh pemilih-pemilihnya. Jadi yang kedua, nah ini yang menarik, yang kedua dia mengaku kalau faktor kemenangannya saat ini juga ditentukan oleh ada pasangan incumbent, gitu dia menyampaikan. Jadi ya kita tahu sendiri incumbent yang dimaksud di sini yakni Gibran. What have you learned from taking part in all those elections? It's strenuous, it's tiring, but yeah, that's what the people want. The people want a choice. But I do believe that democracy is in danger in everywhere, but especially in Indonesia, it's in danger because of corruption, because of the concentration of wealth. There is a segment of Jadi Pak Prabowo menyampaikan bahwa demokrasi di seluruh dunia sebenarnya sedang dalam bahaya. Tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Dan di Indonesia oleh Pak Prabowo disebutkan beberapa faktor, ini termasuk faktor dari korupsi dan kesenjangan sosial. the population, Mr. President-elect, that has expressed some concern on the basis of not your time as defense minister, but your past in the military, that they have concerns about that and accountability. How would you ensure that they also feel that you are a president for them? Ya, jadi di sini si Mbak Jessica menanyakan bagaimana pandangan Prabowo terkait dengan masa lalunya yang kita tahu dia yang saat itu terkait dengan peristiwa berdarah juga saat dia di militer gitu. Ya, kita dengar tanggapan dari Pak Prabowo. You talk about democracy, the people have decided. Full stop. What concerns? You know, in every election, they will try to look for this weakness and that weakness and this and that. And if I was a general, I'm a proud general. I serve my people, serve my country. I risk my life for my people. I've been accused of so many things. It's called demonization. So That is called character assassination. It's part of the tools of politics. So I faced that, I risked that. Accusations are completely insulting and very false, but that's the name of the game.
Ya, tanggapan dari Pak Bowo itu memang hal-hal yang sengaja menunjukkan nama beliau dengan membawa-bawa kasus pada saat itu. Walaupun dia dihina, dia dikata-katain begitu, tapi ya itulah bagian dari alat politik dari lawan politiknya itu sendiri. Tapi dia tetap menghadapi itu secara gagah berani, kira-kira demikian. For the people who didn't vote for you, what would your message be to them? Ya, di sini Mbak Jessica Anda menanyakan bagaimana dengan orang yang nggak memberikan beliau suara pada saat pemilihan kemarin. I told them that they will see. I'm a man of my word. I will prove to them, right? And if you study the social media, many of them have realized. So, democracy elections, there will be hard talk, there will be harsh criticism. That's part of democracy. Fine, but in the end, I feel the mandate. I will work for my people. Even those who do not vote for me, I will defend them. Nah, di sini bagi saya pribadi agak masih absurd gitu. Prabowo menanggapi pertanyaan dari Mbak Jessica bahwa orang yang tidak memberikan suara untuknya, Prabowo menyampaikan bahwa dia adalah orang yang bisa dipegang janjinya begitu. Dia akan membuktikan kepada mereka. Ya, di sini yang jadi pertanyaan, akan membuktikan apa kepada orang yang tidak memilih Prabowo gitu, atau bisa dibilang ya oposisi begitu. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan, dan dia juga menyampaikan bahwa orang yang tidak memilihnya dia akan defense, dia akan menghadapinya begitu. Entah ini mungkin penyampaian dari seorang dengan background militer, kita nggak tahu ya. Ya, mungkin hanya itu reaksi kita untuk bahasa Inggris Pak Prabowo. Ini yang saya notice beberapa hal. Yang pertama, Pak Prabowo tidak memakai translator. Beda sama yang kedua, dia tidak memakai note atau lembaran catatan. Ya, walaupun sekedar untuk menulis hal-hal urgen misalnya. Jadi jawaban-jawaban beliau ini bisa dibilang spontan. Ya, walaupun sebelum wawancara dimulai pasti ada briefing dulu. Ini lumrah dalam wawancara resmi. Nah, untuk bahasa Inggrisnya sendiri, dari diri saya pribadi, Pak Prabowo ini levelnya level advance. Ya, nggak heran sih, dia kan pernah lama tinggal di luar negeri juga, di barat gitu. Kalau dari saya sih, ini Pak Prabowo kita kasih bintang. Nah, menurut teman-teman, bahasa Inggrisnya Pak Prabowo gimana? Komen.